Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kang Aziz, NRP 15191000047. Saya akan mereview hasil rangkuman dari pertemuan mata kuliah TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pertemuan ke-15. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirim pesan, dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Sesuai dengan namanya, application layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana application layer tersendiri bekerja pada komputer server ataupun komputer klien. Terdapat 7 model OSI layer dan fungsi step layernya berbeda-beda. Singkatnya, application layer ini merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam atau antar muka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirim dan menerima pesan yang dikirimkan dalam jaringan tersebut. Ini juga dinamakan protokol jaringan yang mengatur tugas-tugas tertentu dalam suatu jaringan internet. Cara kerja application layer yaitu mendefinisikan dan juga menelusuri cara kerja dari application layer jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan mendefinisikan cara kerja dari lapisan atau layer lainnya dalam jaringan. Pada dasarnya, application layer akan menerima perintah dari usernya dengan bantuan aplikasi atau software tertentu untuk mengirimkan suatu pesan atau data ke komputer lainnya. Begitu juga sebaliknya, application layer akan menampilkan pesan atau data yang diterima oleh user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu. Cara kerja dari layer application sangat mudah untuk diamati dibandingkan cara kerja layer-layer lainnya. Fungsi dari application layer yang pertama yaitu sebagai alat pengumpul informasi data yang dikirimkan melalui jaringan. Atau bisa disebut pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima dan akan dikirim melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Fungsi yang kedua yaitu sebagai user interface, menampilkan data dan informasi dan dapat membaca dan melihat data tersebut. Ini salah. Karena itu, setelah presentation layer menyajikan data, application layer akan bekerja dalam menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam user interface. Software dan perangkat yang bekerja dalam application layer. Application layer bekerja pada perangkat keras yang kita kenal sebagai komputer server atau komputer user, tergantung proses yang sedang berlangsung. Komputer server atau user sebelumnya haruslah memiliki software atau perangkat lunak yang mendukung. Lapisan atau layer application ini bekerja dengan bantuan software dan aplikasi tertentu. Software dan aplikasi ini adalah sebuah yang terinstal di dalam sebuah komputer, baik komputer menerima atau pengirim. Beberapa program yang bekerja dengan menggunakan layer aplikasi atau application layer tentunya sudah cukup akrab di telinga, seperti email client, Outlook dan sebagainya, web browser, Mozilla, Chrome dan sebagainya. Ketika memahami bahwa application layer bekerja pada software dan pemrograman di atas, maka secara otomatis application layer juga bekerja dengan bantuan beberapa macam protokol. Ada banyak protokol yang bekerja pada layer application ini. Berikut ini adalah beberapa protokol yang bekerja pada application layer. Yang pertama yaitu
protokol dan DNS bekerja pada application layer yang merupakan kependekan dari Domain Name System. Protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting di dalam jaringan komputer karena DNS membantu mendefinisikan IP address pada tiap-tiap komputer sehingga semua komputer dapat saling terhubung sama lain dengan menggunakan IP address. Yang kedua yaitu protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang paling populer dan penting yang sering kita ketemui. HTTP merupakan protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil atau memanggil sebuah halaman atau situs website yang disusun dengan menggunakan sistem HTML. Dan ketika ada SMTP atau PO adalah salah satu protokol yang penting dalam hal berkirim surat elektronik atau email. SMTP merupakan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, sedangkan POP3 merupakan kependekan dari Post Office Protocol versi 3. SMTP digunakan sebagai protokol yang membantu mengirimkan email ke mail server, sedangkan POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil dan membuka email yang terdapat pada mail server. Yang keempat yaitu FTP, merupakan kependekan dari File Transfer Protocol yang digunakan untuk melakukan pengiriman atau pentransferan data di dalam sebuah jaringan internet. Merupakan kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk membantu mengkonfigurasikan terhadap alamat IP dari komputer Anda di dalam sebuah jaringan komputer. Yang keenam ada Telnet atau Telekomunikasi Network, merupakan protokol yang banyak digunakan untuk melakukan akses jarak jauh terhadap atau disebut remote. Fungsi Telnet sendiri cukup dengan komputer karena terdapat menjalankan sebuah komputer dari jarak jauh tanpa perlu meremote langsung ke tempat di mana